Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama beribadah di minggu pertama di Gereja Kristus Ketapang Pos Kembangan secara online. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi, marilah kita datang beribadah dengan berlandaskan Mazmur 89 ayat 1 sampai 2. Nyanyian pengajaran Etam orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-menurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Nas pembimbing kita terambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Jemaat sekalian, marilah kita menaikkan pujian sambutan dari PNR 102, Ajaiblah Namanya.
Ajaiblah namanya, ajaiblah namanya, ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Dialah Maharaja, Dialah Sang Pencipta, ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Dialah Gembalaku, Batu Karang Jamah, Allah Maha Kuasa. Sembah puji Dia dengan kasih mesra, ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita dengarkan hukum Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari jemaat sekalian, kita mau berdiam diri sejenak untuk merenungi setiap dosa dan pelanggaran kita dan memohon pengampunan daripadanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak ingin dosa dan kesalahan kami menghalangi kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita naikkan pujian syukur kita dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita menaikkan pujian yang bait yang kedua. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, agar melalui firman yang diberitakan, hati kita dapat diubahkan menjadi hati yang lebih tulus dan setia. Dan biarlah pujian ini sekaligus dapat menjadi doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. sekali lagi kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. mari jemaat sekali lagi kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami menyadari betapa Allah setia di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang namanya yaitu setia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata setia, maka kemungkinan besar, dan saya katakan hampir pasti,
bahwa kesetiaan versinya Tuhan akan berbeda dengan setia versinya manusia. Saya pernah ada satu orang istri yang mengatakan tentang kesetiaan kepada saya. Dia mengatakan begini, "Pak, suami saya itu seorang yang setia." Saya mengatakan, "Puji Tuhan, suami ibu adalah suami yang setia." Berarti setia hanya pada satu wanita, yaitu istrinya. Tetapi cukup mengejutkan, ternyata wanita ini mengatakan begini, "Kalau sama satu wanita sih tidak, Pak. Dia punya banyak wanita di luar. Mungkin ada 3 wanita selain saya di rumah." Saya seperti disambar petir ketika mendengarkan cerita dari ibu ini, wanita ini. Loh, lalu kenapa ibu mengatakan suami ibu setia? Ya bagi saya, dia bilang begitu. Bagi saya, gak apa-apa punya istri di luar berapapun, tidak masalah. Yang penting uang belanja cukup, kebutuhan saya dipenuhi, semua apa yang saya mau diberikan oleh suami saya, buat saya itu setia. Saya berpikir nilai kesetiaan bagi sang istri ini begitu rendahnya. Lalu, kalau kita melihat juga seseorang yang bekerja di satu perusahaan, di satu tempat, begitu lama, lalu seringkali kita mengatakan ini orang setia. Padahal juga belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi dia lama bekerja di perusahaan tersebut, karena ngelamar di perusahaan-perusahaan lain gak diterima. Jadi mau gak mau di perusahaan itu. Tetapi orang melihatnya karena dia sudah lama, maka orang mengatakan ini seorang pegawai yang setia. Seorang suami yang baik sama istrinya, nurut sama istrinya, melayani istrinya. Kita mengatakan, oh dia setia. Padahal belum tentu. Bisa saja dia nurut sama istri, taat sama istri karena dia adalah suami yang takut pada istrinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengatakan sesuatu itu setia, maka kalau setia itu kita tunjukkan kepada manusia, maka sebetulnya belum tentu itu kesetiaan yang tulus seperti kesetiaan Tuhan pada kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 11, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat, ini perbedaan antara setianya Tuhan dengan setianya manusia. Manusia punya kebutuhan. Tuhan tidak punya kebutuhan. Semua di dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan tidak memiliki sesuatu pun yang dibutuhkan. Ketika Tuhan ingin kita menyembah Dia, bukan berarti Tuhan membutuhkan kita untuk menyembah Dia. Tetapi kalau kita tidak menyembah Dia, kita mati. Jadi Tuhan tidak punya kebutuhan. Bapak Ibu sekalian, manusia, relasi manusia dengan manusia bisa dipulihkan. Tetapi relasi manusia dengan Tuhan, manusia tidak mungkin bisa memulihkan. Manusia hanya tahu masa lalu dan masa kini. Tetapi Tuhan tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini yang membuat bagaimana perbedaan antara kasih setia Tuhan dengan setianya manusia. Setianya Tuhan tidak terbatas, setianya manusia terbatas. Lalu Bapak Ibu, manusia kesetiaannya itu terkondisi. Kalau kita melihat bangsa Israel ini bangsa yang tidak setia. Ketika Musa berada di atas gunung Sinai, sedang bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel membuat patung lembu emas dan menyembahnya sehingga Tuhan murka. Tidak kurang daripada itu, para murid pun, para rasul, para murid Tuhan Yesus juga tidak setia. Dengan gagah perkasa di dalam Matius 26, Petrus berkata bahwa sekalipun aku harus mati,
Aku tidak akan menyangkal engkau. Begitu juga para murid yang lain. Jadi bukan hanya Petrus, teks ini di dalam Matius 26 ayat 35 bukan hanya Petrus. Tetapi dikatakan murid yang lain pun juga mengatakan seperti itu. Sama-sama satu kata, sekalipun mereka harus mati, mereka nggak akan menyangkal Tuhan. Tetapi kenyataannya dalam Markus 14 ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid lari terbirit-birit meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu ada cerita juga 10 orang sakit kusta berlutut depan Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pergi menghadap imam. Belum sampai menghadap imam, 10-10-nya sudah sembuh dari kustanya. Tetapi yang kembali hanya 1. Walaupun sudah dipulihkan, mereka tidak setia. Walaupun mereka murid Tuhan Yesus, mereka tidak setia. Walaupun bangsa Israel bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel tidak setia. Kesetiaan manusia itu terkondisi. Tetapi kesetiaan Allah itu tidak terkondisi. Tidak terbatas, Bapak Ibu sekalian. Kasih manusia terbatas waktu. Kasih manusia terbatas ruang. Kasih manusia terbatas usia. Mazmur 103 ayat 15-16 mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Manusia terbatas. Tetapi Allah kasihnya, kesetiaannya tidak terbatas. Mazmur 103 ayat 17 mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwa manusia terbatas, manusia setianya terkondisi. Kasih Tuhan tidak terkondisi, kasih Tuhan tidak terbatas. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia ciptaan Tuhan, apa yang harus kita perbuat ketika kita memiliki Allah yang kasih setianya tidak terbatas? Ada 2 hal yang saya akan jelaskan. Yang pertama, ketika manusia adalah ciptaan daripada Allah yang setianya tidak terbatas, tidak terkondisi, maka manusia harus taat pada Allah yang kasih setianya tidak terbatas. Mazmur 103 ayat 17-18 yang tadi kita baca mengatakan kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Allah setia dan taat. Jadi taatlah pada yang setia. Seperti Rasul Petrus ketika dia dilarang untuk mengajar di bait Allah dalam Kisah Rasul 5 ayat 28, Petrus mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di dalam perjanjian lama, ketika akan menyerang kota Yeriko, diutuslah 12 pengintai. 10 orang pengintai mengatakan bahwa tanah Kanaan ini penuh dengan susu dan madu, tapi orangnya kuat-kuat. Jangan diserang. Tetapi Kaleb dan Yosua mengatakan sebaliknya. Kalau kita diberkati Tuhan, kalau Tuhan yang perintahkan, maka kita harus berani menyerang. Dan Tuhan mengatakan dalam ayat 9, di dalam Bilangan 14 ayat 9, Tuhan mengatakan jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, takutlah akan Tuhan. Taat sama Tuhan. Lalu ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Perintah pertama diawali dengan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sehingga ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah, Tuhan terlebih dahulu mengingatkan, perintah ini diberikan oleh Allah yang setia. Sehingga kamu harus taat terhadap 10 perintah Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, taat sama Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tuhan tuntut ketaatan di dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kita taat tanpa menunda-nunda. Jangan berkata, saya akan terima Tuhan Yesus kalau saya sudah tua. Ya, kalau sempat tua. Kalau belum sempat tua sudah dipanggil Tuhan.
Jangan menunda-nunda untuk taat dan menerima Tuhan. Lalu Tuhan juga menginginkan kita tekun dan bersemangat, tidak asal-asalan, tidak merasa letih melayani Tuhan. Seringkali Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan begitu kuat, begitu semangat di depan. Makin lama makin kendor. Taat dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan. Sehingga ketaatan kita itu harusnya dilandasi dengan ucapan syukur. Dan yang paling penting adalah ketaatan. Tuhan menghendaki ketaatan yang asli, yang genuine. Bukan seperti orang Farisi, bukan seperti ahli Taurat, yang ketaatannya adalah ketaatan palsu. Taat karena mendapatkan sesuatu yang menguntungkan mereka. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita taat sama Tuhan, kita taat pada satu sosok yang setianya tidak terbatas. Yang kedua, ketika kita memiliki Allah yang setia, maka kita harus percaya pada janji yang Tuhan berikan. Di dalam Mazmur 103 ayat 18 dikatakan, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. Bapak Ibu kalau masih ingat yang sudah berkeluarga, tentu waktu diberkati memegang atau mengatakan janji pernikahan. Akan setia pada pasangannya baik susah maupun senang. Seiring perjalanan pernikahan, tentu janji itu diuji berkali-kali dengan pergumulan. Nah, ketika kita mempunyai Tuhan, kita memiliki Tuhan, maka kita juga harus berpegang pada janji Tuhan yang setia. Tetapi memegang janji Tuhan itu bukan hal yang mudah. Bahkan seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, yaitu Abraham dan istrinya Sarah pun sempat gagal untuk percaya pada janji Tuhan. Tuhan berjanji pada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak dan memberkati Abraham dan Sarah. Tetapi di dalam Kejadian 17 ayat 15-21, ketika Tuhan berkata kepada Sarah, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu Abraham tertunduk dan tertawa dan berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Dia tertawa, Abraham tertawa, bapak orang beriman tertawa ketika Tuhan mengatakan akan memberikan dia keturunan. Ketika Tuhan mengatakan akan menggenapi janjinya, dia tidak percaya. Berpegang pada janji Tuhan itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu sekalian. Bahkan bukan hanya Abraham, tetapi istrinya Sarah pun ketika Tuhan mengatakan sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan ketika Sarah mendengarkan perkataan Tuhan tersebut, Sarah pun juga tidak percaya. Sarah tertawa dan berkata dalam hatinya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Berpegang pada janji Tuhan itu tidak gampang. Berpegang pada janji Tuhan, percaya pada janji Tuhan, tidak semudah membalikkan tangan. Bahkan Habakuk pun juga meragukan Tuhan. Habakuk kecewa sama Tuhan. Habakuk melihat bahwa ketika bangsa Yehuda ditindas oleh bangsa Kasdim yang kecil, Habakuk kecewa. Dalam Habakuk 1 ayat 1, dia berkata pada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Habakuk kecewa sama Tuhan. Tidak kurang itu dalam ayat 12-13 dalam pasal 1. Habakuk mengatakan, bukankah engkau ya Tuhan, yang dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar? Habakuk komplain, Habakuk protes sama Tuhan. Kenapa orang jahat Tuhan biarkan berbuat jahat?
menindas umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Habakuk lupa bahwa dia berbicara dengan Allah yang maha setia. Allah yang kesetiaannya tidak terbatas. Berpegang pada janji Tuhan tidak semudah membalikkan tangan. Izinkan saya memberikan analogi seorang suami dan sepasang suami dan istri. Ketika Bapak Ibu memiliki pasangan yang setia, itu adalah satu hal yang membahagiakan di dalam satu rumah tangga. Punya suami yang setia, puji Tuhan. Punya istri yang setia, mengasihi suami, puji Tuhan. Pertanyaannya, apakah kesetiaan pasangan Bapak Ibu sekalian meniadakan pergumulan dalam rumah tangga? Saya yakin Bapak Ibu akan menjawab tidak. Kesetiaan pasangan kita terhadap kita tidak meniadakan pergumulan hidup. Tetapi di dalam pergumulan hidup, kita membutuhkan kesetiaan pasangan kita. Begitu juga ketika kita memiliki Allah yang setia itu tidak meniadakan pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Bahkan Allah yang setia itu mengizinkan pergumulan-pergumulan kita hadapi. Tetapi dalam kita menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan, yang Allah izinkan, kita membutuhkan Allah yang setia. Yang perlu diperbuat oleh kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa berpegang pada janji Tuhan adalah mengubah cara kita berpikir tentang Tuhan. Habakuk di dalam pasal 3, cara berpikirnya sudah berubah total tentang Tuhan setelah dibentuk Tuhan di pasal 2. Dalam pasal 3 ayat 17 sampai 19, Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu bisa melihat perbedaan Habakuk berkata tentang Tuhan dalam pasal 1 dengan pasal 3. Pasal 1 Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Pasal 3 Habakuk kalau mau disimpulkan dia ngomong, biarpun saya tidak punya apa-apa lagi, tetapi aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Perbedaan cara berpikir Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau berpegang pada janji Tuhan, maka cara kita berpikir tentang Tuhan harus berubah. Kita harus memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan dan melihat gambaran Tuhan tentang kita. Habakuk bisa begitu berubah. Kenapa? Dia mengubah cara berpikirnya. Dia tidak berpikir bagaimana dia melihat Tuhan, tapi dia berpikir bagaimana Tuhan melihat dia sebagai manusia berdosa. Tuhan ingin membentuk dengan pergumulan-pergumulan. Kesetiaan Tuhan tidak meniadakan pergumulan-pergumulan anak-anaknya. Dan Habakuk menyadari bahwa rencana Tuhan di dalam bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan, adalah rencana indah. Dan kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah, bangsa Kasdim pun akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpegang pada janji Tuhan, kita jangan berpegang pada pikiran kita sendiri. Kita harus berani melepaskan apa yang di luar kendali kita untuk kita serahkan dalam tangan Tuhan. Seringkali kita tidak mau melepaskan beban kita. Seringkali pergumulan kita tahan sendiri, kita tidak berani menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya masih ingat ketika istri saya akan melahirkan anak saya. Anak saya lahir belum sampai 9 bulan, sudah mau keluar. 8 bulan lebih. Air ketuban sudah habis, kering. Dokter mengatakan ini tinggal pilih ibu atau anak. Tidak usah diperiksa lagi, langsung masuk ruang operasi. Lalu saya katakan pada dokter tersebut, tunggu sebentar, saya mau berdoa. Ketika itu saya berdoa, Tuhan, hambamu dalam pergumulan hidup. Tuhan tolong istri hambamu. Tuhan tolong anak hambamu. Dan ketika saya ingin melanjutkan dengan kata-kata, apapun keputusan Tuhan, kami berserah. Saya terdiam, tidak berani bicara satu patah kata pun. Saya menangis karena saya berpikir apa? Kalau saya ngomong begini, apakah saya bicara dengan iman, percaya, berserah pada Tuhan?
Ini menyangkut nyawa anak, nyawa istri saya. Saya ingin berkata, Tuhan, apapun keputusan Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu berat sekali keluar dari mulut saya. Setelah saya menangis, saya tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dengan susah payah saya mengatakan di hadapan Tuhan, saya serahkan istri saya ke dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan sampai sekarang dua-duanya masih hidup. Anak saya hidup sehat, istri saya juga hidup sehat. Melepaskan pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita bisa menyaksikan janji Tuhan. Dan kita harus mengingat pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Jangan seperti bangsa Israel. Sudah ditolong Tuhan. Tetapi setiap kali menghadapi masalah. Bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bangsa Israel bukan bangsa yang bersyukur pada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki Allah yang setia. Setianya tidak terbatas. Setianya tidak terkondisi. Jangan pernah kita meragukan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Kesetiaan Allah tidak meniadakan pergumulan. Tetapi di dalam pergumulan hidup kita, kita membutuhkan kesetiaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini mengajarkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang lemah. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Allah yang setia. Tuhan ampuni kami. Jika selama ini kami tidak setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Ampuni kami. Jika selama ini kami tidak percaya akan janji Tuhan. Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan Imam Rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan rela dan sukacita, serta mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat persembahan terambil dari Mazmur 116, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Persembahan syukur dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu dengan mentransfer ke rekening atas nama Gereja Kristus yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian, ke Bank BCA, nomor rekening 012 318 0434, Bank BNI, nomor rekening 001 828 5011, atau melalui scan QR Code melalui aplikasi GoPay, OVO, dan sebagainya yang tertera di layar. Atau dapat juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan akan diberikan ketika gereja dibuka kembali. Mari jemaat sekalian, bersama-sama kita naikkan pujian dari KJ 393 ayatnya yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya.
Tiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah Tuhan izinkan memberikan persembahan dari sebagian apa yang kami miliki. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dijangkiti oleh wabah pandemi COVID-19. Tuhan tolong supaya wabah ini dapat hilang dari bumi Nusantara dan kami dapat kembali beraktivitas dengan normal. Tuhan tolong Presiden dan Wakil Presiden kami beserta jajaran para menterinya dan para kepala daerah. Tuhan tolong supaya dapat memikirkan cara yang terbaik untuk memulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini juga dalam pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit. Tuhan tolong. Cukup banyak jemaat kami yang kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang, terkena sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Kami juga teringat anak-anak kami yang saat ini mau tidak mau harus sekolah secara online, belajar secara online. Tentu hal yang tidak mudah. Dan kami berdoa untuk orang tua, anak-anak kami. Supaya Tuhan juga tolong dalam mendampingi anak-anak. Tidak semua orang tua bisa mengajar. Tapi biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan. Terima kasih Bapa, dan kami akan menutup doa kami dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, sekali lagi kita mau diingatkan bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami saat ini, asalkan kita mau percaya dan taat kepadanya, pasti Tuhan dekat. Mari Bapak Ibu sekalian saya undang untuk berdiri. Sebagai penutup, mari kita naikkan pujian Percaya dan Taat, ayatnya yang ke-1, 2, dan 4. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain.
ganti Tuhan. Tiada lagi susah, tiada derita, jika ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Aku kan berteduh di kaki Tuhanku dan berjalan di sisi Tuhan. Sabdanya ku turut, perintahnya ku ikut, karena ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar tumbuh di hati kami, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Beri puji serta kepada Al-Masih. Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Silakan duduk. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.